Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Materi kali ini masih teks eksplanasi, namun dengan pembahasan yang berbeda. Kali ini kita akan membahas konstruksi, struktur, dan kebahasaan dalam teks eksplanasi. Nah, adik-adik, pembahasan pertama tentang konstruksi dulu ya. Konstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstruksi memiliki arti susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Mengonstruksi informasi berarti menyusun informasi menjadi teks eksplanasi. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, proses atau deretan penjelas. Dan yang ketiga, penutup atau simpulan atau interpretasi. Pernyataan umum. Pernyataan umum adalah bagian awal teks eksplanasi. Pernyataan umum berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Dalam bagian ini, pembaca dapat mengetahui gambaran isi teks. Misalnya pada contoh teks eksplanasi, pernyataan umum fenomena gerhana matahari. Proses atau deretan penjelas. Pada bagian ini, proses sekaligus hubungan sebab akibat, aspek atau peristiwa dijelaskan. Penjelasan tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Jawaban atas pertanyaan bagaimana akan menghasilkan uraian secara kronologis ataupun berdasarkan urutan waktu. Kemudian, jawaban atas pertanyaan mengapa akan menghasilkan uraian berdasarkan kausalitas. Nah, pada bagian penjelasan proses memuat inti masalah yang dibahas. Banyak istilah teknis yang disertai penjelasan arti muncul di bagian ini, khususnya istilah keilmuan yang jarang diketahui. Penutup atau simpulan atau interpretasi. Penutup merupakan bagian paling akhir dalam teks eksplanasi. Bagian ini muncul setelah pertanyaan bagaimana dan mengapa terjawab. Meskipun begitu, tidak semua teks eksplanasi menggunakan penutup. Nah, teks eksplanasi yang menjelaskan proses terjadinya suatu aspek atau peristiwa kadang-kadang tidak menggunakan penutup. Pada teks eksplanasi kompleks, bagian penutup berisi simpulan atau interpretasi yang berisi ringkasan, sudut pandang faktor, atau penyebab munculnya fenomena yang dijelaskan. Simpulan juga berisi pandangan atau sudut pandang penulis yang bersifat opsional, yang berarti boleh ada atau boleh juga tidak. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, penggunaan istilah. Yang kedua, penggunaan keterangan waktu. Dan yang ketiga, penggunaan konjungsi antar kalimat. Penggunaan istilah. Kadang-kadang arti istilah teknis ini juga jarang diketahui oleh pembaca. Pembaca dapat menemukan arti istilah-istilah teknis tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika tidak ada, pembaca dapat mencari di kamus lain. Nah, kamus istilah adalah kamus khusus yang berisi istilah-istilah di bidang tertentu. Nah, berikut adalah contoh istilah tentang geografi. Ada meteorologi, ada presipitasi, ada kondensi, ada atmosfer, ada ekuator, dan lain-lain. Arti dari kata ini bisa dicari di kamus istilah. Nah, apabila di teks eksplanasi tersebut membahas tentang ekonomi, maka akan muncul istilah inflasi, deflasi, resesi, ekspor, impor, dan lain-lain. Keterangan waktu. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan dapat berada di awal, di akhir, dan di tengah kalimat.
Keterangan berfungsi memberikan informasi tambahan dalam suatu kalimat. Pada teks eksplanasi sering dijumpai keterangan waktu. Keterangan waktu adalah jenis keterangan yang menunjukkan waktu. Keterangan waktu menggunakan kata hubung pada, dalam, setelah, sebelum, sesudah, selama, sepanjang, dan kata temporal seperti kemarin, sekarang, nanti, besok, tula, tubin, dan lain-lain. Konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Konjungsi antar kalimat terletak di awal kalimat. Konjungsi tersebut diakhiri dengan tanda koma untuk memisahkan dengan kalimat yang menyertainya. Nah, ini adalah konjungsi antar kalimat. Yang pertama, konjungsi antar kalimat pertentangan. Contoh katanya, akan tetapi, walaupun demikian, dengan demikian, meskipun demikian, dan lain-lain. Konjungsi antar kalimat waktu. Contoh katanya, lalu, kemudian, selanjutnya, setelah itu, sebelum itu. Konjungsi antar kalimat penambahan. Contoh katanya, selain itu, tambahan pula. Konjungsi antar kalimat pembalikan. Contoh katanya, sebaliknya. Konjungsi antar kalimat keadaan. Contoh katanya, sesungguhnya, sebenarnya. Dan masih banyak lagi konjungsi antar kalimat yang lain. Adik-adik bisa menambah referensi adik-adik dari sumber lain. Nah, adik-adik, itu tadi pembahasan kita tentang teks eksplanasi. Apabila ada yang kurang paham, apabila ada yang ingin ditanyakan, adik-adik bisa menulis di kolom komentar. Itu saja pembahasan dari saya kali ini tentang teks eksplanasi. Semoga kita selalu sehat dan panjang umur agar bisa bertemu di video selanjutnya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian adik-adik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.